ibu dan darah kopi para serdadu. Ibu, kalau aku mati, aku ingin mati dipeluk puisi. Mengemas segala mimpi, juga doa yang ku genggam dari siang sampai subuh nanti. Ibu, kalau aku mati, aku ingin mati bersama di rumah ini, agar tidak ada yang terluka menangisi kepergian yang ada. Ibu, ternyata aku masih hidup dan kau dijemput maut. Ada bapak dan dua adikku di jalan kota itu menggandeng ibu. Tembus dadanya, muncrat darahnya, mendayung semesta, melambaikan tangannya. Tinggal aku sendiri menangisi zaman yang bengis ini. Menunggu para serdadu, barangkali mereka butuh darah untuk kopi pagi ini. Sedangkan Tuhan masih terus menguji kami tentang kesetiaan dan ketabahan, tentang puisi yang dibunuh saban hari. Depan rumah, Jumat 22 November 2019. Oke, sahabat Gulagung TV, tentang literasi semua ada di sini. Tadi Rahmat Heldi, instruktur literasi nasional asal Banten, membacakan satu puisi dalam antologi Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Masih dalam rangkaian penulis dan buku merayakan Hari Buku Nasional. Ini Rahmat Heldi, ini buku keberapa nih buku puisi ini? Terbaru ya? Buku terbaru. Ini buku ke-46. 46. Kalau buku puisinya yang keberapa nih? Kalau buku puisinya Kampung Ular, kemudian ada contoh ketiga. Buku puisi. Jadi ketiga. dari 46 itu baru 3 puisi ya? Baru 3 kumpulan puisi. 3 kumpulan puisi. Kampung Ular, Cerutu Tulang Kuda, Ibu dan Darah Kopi Para Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Boleh nggak sekarang bongkar-bongkaran ini? Iya, boleh Boleh. saja. Siap. Oke. Dari judul Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu, ini apakah satu judul puisi yang tadi dibacakan atau bukan? Itu ada satu judul puisi yang tadi dibacakan. Tadi ya. Tetapi isinya menyeluruh ke semua puisi. Ya. Ruhnya itu, darahnya mengalir ke semua puisi. Kan puisi itu boleh bebas ditafsirkan ya? Boleh. Tapi kita ingin tahu belak-belakan tentang proses kreatif Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Jadi ada ibu, ada darah, ada kopi, ini frasanya ada para serdadu. Ini terinspirasi dari apa? Sebenarnya dalam konteks kehidupan kita, terutama diri saya pribadi, Mas, bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Bahkan juga dengan tangis air mata, bahkan juga berdarah-darah. Nah, tetapi semua itu, kehidupan itu saya ibaratkan seperti kopi. Dicampur kepedihan itu, kepahitan, kesengsaraan itu, seperti layaknya kita menyeduh sebuah kopi. Pada akhirnya kalau perjuangannya lanjut, kalau fokus, kalau serius, pasti akan menikmati seperti kopi. Jadi ini metafor ya, termasuk para serdadu. Tadinya saya beranggapan secara sosiologis tuh bahwa ini di Aceh, tapi ternyata bukan ya. Oh, bukan. Ya, karena di Waringin Kurung tidak dekat dengan kopi. Tidak ada. Kulit tangkil adanya. Ya, kulit tangkil adanya ya. Kulit tangkil kalau di sana. Kopi tidak ada sama sekali. Kopi tidak ada ya. Tidak ada. Jadi sahabat Gulagung TV, di sini metafor Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Ada berapa puisi di sini? Di situ sekitar 40 sampai 50. 40 sampai 50. Yang benar yang mana nih, 40 atau 50? Sekitar saya baca dulu halamannya. Berapa puisi? Tuh. Di belakang situ. Iya. Nah,
Ada 52. 52 puisi ya. Iya. Ini berapa lama nih mengumpulkan 52 puisi? Ini puisinya dari bulan apa? Tahun Sebenarnya puisi ini jujur ini semua puisi yang sudah lolos dari redaktur media massa. Oh. Jadi rata-rata 95% ini puisi sudah muat media massa. Oh, media massa ya. Oke. Proses buku ini berapa lama nih menyusun? Kalau prosesnya ini saya pikir hampir buku yang paling lama dicetak ini. Ini. Karena saat pandemi corona ya. saat pandemi corona. Iya, ini luar biasa Gong Publishing, orang lagi sibuk mikirin pandemi corona, masker, ini malah menerbitkan satu buku. Iya. Dan juga kawan-kawan, Saya akan beli ini tuh. ini sebenarnya kita gila-gilaan aja ya. Nyetak 300-an lebih kayaknya itu ya, penerbit Gong Publishing. Saat orang-orang berpikir bagaimana mengisi perut, malah kita mengisi otak. Akhirnya terganjal penjualannya. Tapi mudah-mudahan setelah corona lewat, ya biasanya Mas, untuk penjualan tuh buku segini tuh 1 bulan beres ya, habis gitu. ya. Kalau situasinya ya. normal ya, kalau situasinya normal gitu. Tapi insya Allah lah. Nah, sekarang saya mau bertanya. Ini kan pandemi corona sekarang. Ya. Puisi masih bisa diandalkan. Karena sekarang kok kayak jamur ya. Di semua orang baca puisi kan, termasuk saya di Instagram, acara-acara puisi. Iya. Ngikutin nggak? Saya kalau untuk nonton mengikuti. Bahkan, mohon maaf ya, kemarin juga saya syuting pembacaan puisi buku ini, tapi backgroundnya itu sungai. Sungai. Sungai dan ladang. Di-upload di mana tuh? Di YouTube Rahmat LDHS. Oke. Karena saya tidak mau satu hari berkali-kali ngupload itu. Nanti sekitar 3 hari kemudian saya angkat. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba nih hampir di semua akun-akun medsos semua membaca puisi? Saya pikir ini fenomena apa ini? Saya pikir itu karena mereka masing-masing memiliki keresahan. Terutama Dalam konteks fakta dan kenyataan sekarang. Jadi puisi menjadi sebuah obat bagaimana mereka untuk bisa melampiaskan dan berdamai dengan dirinya. Kira-kira itu. Kalau saya sih ngisi waktu tuh daripada bengong akhirnya baca puisi sambil nulis novel. Beda kelas, masalahnya kita beda kelas. Sekarang bicara soal perpuisian di Banten. Ya. Apa yang harus dilakukan di sekolah? Sekarang ngajar di mana? Kalau sekarang lebih fokusnya di kampus. Di kampus ya? Di kampus. Apa yang dilakukan dengan puisi di kampus? Ada nggak? Kalau saya kan kebetulan di Universitas Muhammadiyah Tangerang itu mengampu mata kuliah proses kreatif menulis. Dan pembelajaran sastra SD. Juga sastra lisan. Nah, jadi kalau proses keterampilan menulis, anak-anak, para mahasiswa saya ajarkan bagaimana teknik-teknik menulis. Termasuk di dalamnya tugas akhir mereka menulis novel. Nah, kalau di pembelajaran sastra SD, karena pembelajaran sastra SD itu, anak-anak SD itu selalu ramai mengikuti kegiatan FKS 2N. Untuk tugas akhirnya, ada di antara mereka yang membuat musikasi puisi, ada yang membaca puisi, ada juga mereka itu yang mendongeng. Itu praktiknya? Praktiknya. Yang itu di pembelajaran sastra SD. Kebetulan saya ngajar di PGSD juga. Nah, tapi di Universitas Banten Jaya, ngajar juga di sana bahasa Indonesia, anak-anak saya arahkan sebelum pandemi corona ya Mas, sebelum pandemi corona ya, para mahasiswa itu tugasnya adalah menganalisis kesalahan berbahasa di luar ruang. Misalkan mereka melihat papan tulisan, pelang-pelang nama dan sebagainya. Tetapi nampaknya itu agak sulit terjadi karena semua kena lockdown. Sebagai guru, kira-kira kualitas guru dalam berpuisi bagaimana di Saya Banten? kira ini masih sangat masih rendah lah. Sedikit. Masih sangat guru sedikit. Menulis puisi. Guru menulis puisi itu masih sangat sedikit, Mas. Menulis puisi sangat ada beberapa yang sering ngobrol dengan saya, tetapi mohon maaf kualitasnya ditingkatkan. Ya, apa yang Rahmat Heldi lakukan dengan situasi itu? Dengan situasi lockdown. Guru menulis puisi. Sebenarnya kalau saya diundang dalam konteks ngisi materi, Mas, selalu saya selingi dengan baca-baca puisi. Ada juga di antara mereka yang bertanya, saya katakan loh, ini pembacaan puisi modern. Kalau ibu dan bapak membaca puisi seperti ini, ibu, engkau telah mengandungku 9 bulan. Nah, itu kan tahun-tahun 45. Kalau lomba sekarang, kalau sekarang itu sudah nggak bisa lagi untuk dilombakan. Dan sering saya katakan kepada mereka, kalau berlomba tidak akan menang. Jadi, guru-guru bahasa Indonesia masih menggunakan metode itu ya? Masih banyak sekali. Masih banyak ya? Bahkan ada beberapa sekolah SD yang mengkontrak saya untuk bagaimana mengajari tentang literasi, termasuk di dalamnya menulis dan membaca puisi. Nah, di rumah bikin sekolah menulis ya?
Sekolah Menulis Rahmat Heldi HS. Ah. Pesertanya Ya. sudah masuk kelas novel itu 12 peserta. Kalau puisi ada nggak kelas puisi? Kelas puisi sudah. Nah, gimana? Kelas puisi itu sudah. Alhamdulillah buku puisinya sudah terbit. Oh. Judulnya Kota Hujan kemarin. Oh, kemarin tuh ya, Kota Kemarin, Hujan. Ya? Kota Hujan. Itu siapa yang menulis? Yang orang-orangnya ada Sofia Dewi, ada Guru-guru saja itu? oh enggak umum. Oh, campur. Ada guru, ada juga wartawan, ada juga karyawan hotel, Oke. guru SMP, guru SD, bahkan juga ada siswa SMA. Jadi kualitasnya umum. gimana? Kualitasnya lumayan. Lumayan. Ketika setelah diadakan semacam pelatihan itu lumayan. Bahkan karya-karya mereka juga sudah ada yang dimuat di media massa pada akhirnya. Dirayakan nggak buku itu diluncurkan? Mau dirayakan Oh. karena buku itu berbarengan dengan Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Kena lockdown. Kena lockdown. Jadi dua mas di sekolah Menulis Rahmat Heldi, Ibu dan pertama Kota Hujan, yang satu lagi kumpulan cerpen. Oh. Yang pesertanya ada juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya pesertanya. Jadi kelas puisi dan kelas cerpen. Kelas puisi dan kelas cerpen. Oke, sekarang terakhir nih pendapat Rahmat Heldi tentang penyair-penyair generasi muda ya di Banten. Bagaimana mereka? Nah, saya melihat terjadi penurunan mas. Penurunan? Penurunan dari kualitas dan kekaryaan. Ya. Hmm. Kenapa? Kalau waktu Radar Banten masih ada kolom, itu terlihat gerakannya. Terlihat munculannya itu ya. Tapi ketika itu tidak ada dan semua beralih kepada digital, ini menjadi parsial pada akhirnya. Nggak kelihatan mas. Karya-karyanya itu nggak kelihatan. Jadi penting ada satu media. Satu, menjadi penting untuk mengukur kualitas para penulis. Yang kedua, ada semacam perayaan kegembiraan. Kalau sekarang nulis di Facebook itu nggak ada kegembiraan mas. Oh, nggak ada kegembiraan? Nggak ada kegembiraan. Wong Facebook sendiri diunggah, artinya tidak ada seleksi di sana. Gitu. Kalau ada semacam koran, kalau ada semacam website yang kemudian itu dirayakan, kita mungkin agak sedikit adalah dengan adanya kurung buka. Kurung buka, Bimco, Diem.co. Diem.co ya? Iya, itu kurung buka. itu lumayan. Lumayan itu. Jadi artinya keukur bahwa ada pergerakan gitu ya. Tetapi beda mas dengan koran ya, anehnya itu ya. Saran kamu terhadap pemerintah, terutama di sini kantor bahasa berarti yang punya otoritas ya? Ya, kantor bahasa juga syukur alhamdulillah itu mas. Bagus dengan majalah Kandaganya itu ya. Tapi di situ muatnya lama. Berapa bulan? Kayaknya itu apa per 4 bulan sekali. Per 4 bulan sekali. Per 4 bulan sekali. Jadi miskin amat ya pemerintah. Mungkin karena banyak tugas kali mas ya. Jadi banyak tugas yang diurusin ya. Masa setahun 4 kali ya? Kalau nggak salah kali ya. Tiga antara 4 lah gitu ya. Ya. Triwulan ya? Triwulan kalau nggak salah lah. Jadi apalagi dinas pendidikan? Wih nggak tahu, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Dinas pendidikan. Nggak ada. Terhadap apresiasi ini ya yang saya lihat itu kurung buka ya untuk lokal ya, bim.co sama majalah Kandaga aja. Oke, caranya untuk menumbuhkan gairah lagi. Apa saran? Pertama memang harus ada semacam lomba-lomba. Oke, siapa yang mengadakan itu? Ya, misalkan dinas mana? Dinas kesehatan? Dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Nanti hadiahnya serbet. Wih, jangan serbet itu menjatuhkan. Jadi itu hadiahnya gimana? Jadi dinas pendidikan berkewajiban punya tanggung jawab menyelenggarakan lomba-lomba puisi. Menurut kamu hadiahnya harus berapa? Kalau 100.000, 200.000 saya juga bisa. Wih, jangan deh, itu merendahkan. Ya, kira-kira usul. Ya, kalau untuk kelas lokal tuh minimal ya, minimal tuh ya 3 juta. 3 juta, oke. Minimal 3 juta. Juara 3 ya, juara 3 juta tuh juara 1 misalkan. 2,5 juta tuh misalkan. Saya juga masih bisa itu kalau 3 juta hadiah. Ya berarti kalau masih bisa kita rame-rame adakan ya. Tapi sebenarnya mas, untuk ya selain dari dinas pendidikan ya, perpustakaan misalnya. Perpustakaan pernah nggak mereka? Oh, kalau puisi saya belum ini ya, tapi kalau cerpen segala sudah banyak. Puisi belum kayaknya. Puisi saya belum tahu ya kalau belum puisi tahu. ya. Jadi perpustakaan Provinsi Banten punya kewajiban juga. Ya penting itu. Penting ya. Penting ya. Okay. Tidak hanya sekedar menciptanya, tapi juga membacanya. Itu membaca. Penting nggak menyelenggarakan lomba buku puisi? Ya penting lah. Penting. Di Banten ini. Di Banten. Belum pernah ada. Oh, yang di mana? Di Banten. Wih, kalau buku lombanya? Lombanya belum ya? Lombanya belum kayaknya. Belum ada. Kalau untuk lomba ya, satu buku puisi begini. Iya, belum ada ya? Saya kira kecuali satuan ada satuan. Ya, lomba menulis puisi. Kalau satu ya makanya banyak ada yang itu mah. Tapi kalau yang satu buku seperti ini tapi pemerintah bukan yang menyelenggarakan. Harusnya pemerintah dong. Tapi selama ini
Saya melihat sih belum ada. Belum ada. Kalau yang lomba bukunya seperti ini ya. Kecuali Kalau satu puisi kecuali pemerintah. satu puisi ya, terutama di FLS 2N ya yang masih ada. LFS2N. Ya. Bagusnya kualitasnya FLS2N. Nah, itu kan rata-rata siswa yang mengadakan. Siswa yang yang pesertanya siswa ya, Hmm. baik SD, SMP maupun SMA. Gitu. Oke, closing statement tentang apa ya, puisi di Banten. Menurut kamu gimana? Penting nggak orang menulis puisi? Saya kira menjadi penting karena puisi itu akan membesarkan diri kita, akan berdamai dengan keadaan apapun, dan akan mencerdaskan setiap para pembacanya. Puisilah sebenarnya yang mengajarkan kita untuk lebih dewasa, lebih berpikir kreatif untuk ke masa depan, dan juga lebih menjadi seseorang yang lebih berguna. Tanpa puisi, hati-hati, kita bisa berbuat radikal. Dengan puisi, kita bisa memiliki budi pekerti dan juga nilai luhur yang lebih bermakna bagi kehidupan. Penulis dan buku Bola Agung TV tentang literasi semua ada di sini. Ditutup Rahmat Heldi membacakan satu puisi lagi. Oke, ingat tuh, puisi bisa menjadikan kita lebih lembut. Menurut saya. Sebelum ruh dan tubuh terkubur dedak kopi, setiap pagi aku ingin seperti ini, menulis puisi lagi, menulis tentang apa saja, tentang hujan yang tak reda, pohon-pohon ketapang yang jatuh bunga-bunganya, dan matahari yang ditikam sinarnya. Di seberang jendela sana, setiap pagi aku duduk di kursi ini, berpeluk dengan resah, menyatakan cinta pada kata, pada buku-buku yang tak mesra karena tak ada pembacanya. Setiap pagi, sambil duduk di kursi dan mengaca diri dari dalam jendela sepi, aku melihat sekawanan capung terperangkap mencari pintu keluar. Esok harinya, mati di samping buku-buku di meja ini. Setiap pagi sambil duduk di kursi, aku melihat lalu lalang orang-orang dalam ketidakpastian dan kebimbangan masa depan. Seperti uap kopi, mereka pergi tak pernah kembali lagi. Oh, setiap pagi aku duduk di kursi ini, aku menguji dan mengunci diri. Lusa, aku menunggu sepasang capung datang dan menari lagi sebelum ruh dan tubuh terkubur dedak kopi. Ruang Kepala Sekolah, 24 Januari 2019.